Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Solo Leo. Perkenalkan, nama saya Jumarno, NIM D1B1170062. Saya Asnia, NIM D1B1170006. Saya Juranuddin, NIM D1B11765. Perkenalkan, nama saya Usna Febrianti, NIM D1B1170057. Dan nama saya Muhammad Aprizal, NIM D1B11777. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan buku tentang stres biotik dan kehilangan hasil, di mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teknologi budidaya tanaman di lahan suboptimal, di mana pertanyaan-pertanyaannya yaitu yang pertama, apa jenis-jenis stres biotik? Yang kedua, Awal terjadinya stres biotik. Yang ketiga, organisme penyebab stres biotik dan potensi kehilangan hasil akibat stres biotik. baik, yang pertama kita akan diskusikan yaitu tentang jenis-jenis stres abiotik. Di sini tuh yang saya dapat di bab 1, stres. Pertama, pengertiannya stres. Stres itu merupakan penyimpangan dari kondisi fisiologis tanaman yang optimal. Stres melibatkan perubahan atau penurunan fisiologi atau respon tanaman melebihi hasil. Ini adalah perubahan fisiologi tanaman. Stres biotik sendiri itu adalah stres yang terjadi akibat kerusakan yang dilakukan oleh organisme. Jenis-jenis stres biotik itu ada 3, yaitu stres biotik yang disebabkan oleh serangga, gulma, patogen, dan hama. Terus yang kedua, awal terjadinya stres biotik. Awal terjadinya stres biotik itu dari atas permukaan tanah karena organisme penyebab terjadinya stres biotik itu mulai menyerang tanaman dari atas seperti hama, serangga, patogen, dan penyakit. Biasanya tanaman lebih rentan mengalami stres saat pembibitan dan reproduksi awal dibandingkan selama tahap vegetatif dan dewasa. Lagi organisme penyebab terjadinya stres biotik. Organisme penyebab terjadinya stres biotik itu patogen, gulma, serangga, hama. Organisme adalah hama tanaman yang dapat mengurangi kegunaan tanaman tersebut. Misalnya patogen juga. Misalnya patogen layu menyebabkan stres melalui penyumbatan pembuluh silem. Terus potensi kehilangan hasil yang diakibatkan oleh tiap stres biotik. Kehilangan hasil itu merupakan salah satu ekspresi dari stres tanaman. Jadi kita tidak dapat berbicara tentang kehilangan hasil secara terpisah. Terus kerugian tanaman dapat didefinisikan sebagai pengurangan kuantitas maupun kualitas hasil yang dapat diukur. Salah satu masalah paling umum yang berkaitan dengan pemicu stres dan hasil adalah kehilangan hasil tanaman. Kehilangan hasil bukan satu-satunya manifestasi stres, dan mendefinisikan hasil itu sendiri memiliki banyak kesulitan yang sama, seperti mencoba mendefinisikan stres, mengingat pentingnya hasil tampaknya logis untuk menggunakan hasil sebagai tolak ukur kami untuk mengukur stres biotik. Selanjutnya, Mungkin tanggapan dari teman-teman. Nah, tadi kan sudah mengangkat sampai ke hasil kehilangan hasil. Nah, saya tanyakan di sini masalah jenis stres biotiknya yang ditemukan di situ. Apakah jenis biotik umpamanya kalau tersangka atau bagaimana? Stres akar. kalian yang dapat yang dari yang kalian baca apa? Nah, di sini tuh kalau untuk di bab 6 dia kan kalau yang saya dapat tuh untuk di bab 6 jenis biotik itu pertama itu ada jenis stres pada daun. Di sini tuh kenapa bisa stres ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh hama. Hama di sini tercantum ada 2. Ada hama yang berbentuk larva sama serangga, insekta. Nah, kenapa bisa terjadi stres?
karena pada serangga itu dia memakan daunnya sehingga metabolisme kan kalau di daun itu tempat terjadinya proses fotosintesis di mana untuk membuat makanan atau cadangan makanannya. Kemudian di daun juga itu terdapat di situ tempatnya itu untuk pertukaran gas. Di sini pertukaran gas namanya itu kayak metabolisme. Nah, di situ kalau pemain serangga itu dia makan itu daunnya otomatis terganggu. Nah, di sini yang mengakibatkan itu akan kehilangan hasil. Nah, di situ sih yang saya dapat kalau untuk bab 6 dan bab 7. Kemudian untuk bab 7 itu yang tentang judulnya itu pengaruh kultivar dan arsitektur tanaman aktif rugi hasil atau kehilangan hasil. Di mana di sini untuk pengaruh kultivar pada suatu arsitek atau tatanan suatu lahan itu atau tatanan suatu penanaman itu juga berpengaruh terhadap produksi atau kehilangan hasil atau potensi kehilangan hasil. Di mana kan itu kalau pada suatu tanaman itu dipengaruhi sama lingkungan juga seperti cahaya matahari. Dipengaruhi cahaya matahari dengan kalau satu pola penanaman itu yang kurang tertata itu mengakibatkan tanaman itu otomatis akan bersaing dengan perebutan sinar matahari. Namanya di dalam satu populasi tanaman kan itu ada yang tinggi dan juga ada yang pendek. Jadi proses pola penanamannya itu atau arsitekturnya itu harus memang ditata supaya mencegah potensi kehilangan hasil itu. Mungkin bab selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Contoh, terus saya di bab 4 lagi. Di sini juga membahas tentang potensi kehilangan hasil yang disebabkan oleh hama. Hamanya yaitu misalnya pada tanaman jagung, hama yang menyerang itu hama arthropoda dan itu bisa menyebabkan kehilangan hasil pada tanaman. Terus Sudah ada. Terus yang di gambar-gambar itu hubungannya setiap jenis. Pertama itu kan lahan apa? Dan sampai foto Lahan rawa lebab. yang pertama itu Rawa lebab. pasang surut kedua tuh. Stres biotiknya tuh. Jenis stres biotiknya apa yang kemungkinan yang terjadi nanti? Stres biot yang pada rawa lebag itu terjadi pada pada akarnya tanaman. Di mana kan kalau dalam rawa lebag itu kan berair, jadi otomatis itu proses pembusukan pada akar itu akan terjadi. Nah, kemudian itu akan mengakibatkan stres akar juga termasuk di situ. Apakah ada serangga yang mempengaruhinya atau apa? Ya kan ada yang yang makhluk hidup apa yang bisa mempengaruhi di rawa lebag? Jenis hama. Jenis hama. Jadi itu kan tadi ada buaya biasa kan di rawa. Ya. Hama besar itu. Serangga. Dapat yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, cuma yang dapat mempengaruhi tanaman, bukan masalah apa yang hidup di dalamnya. Kalau pada rawa lebag kan di situ otomatis kan di situ lembab. Palingan di situ menurut saya atau menurut dari hasil bacaan saya jamur dan patogen itu Hidup. mereka habitatnya di tempat-tempat lembab. Nah, di situ baru di rawa lembab adaptasi tumbuhan itu dari daunnya itu dia lebar-lebarkan daunnya, kanopinya lebar-lebar sehingga memungkinkan bakteri atau jamur itu hidup pada tanaman itu. Jelaskan. Yang kedua gambarnya itu Pasang surut kayaknya nih. Pasang surut. Sama jadi sebelah sini. Pasang surut beda. Dia maksudnya Dia stresnya dia di akar juga contohnya. tumis sebelah. karena Karena dia dia terlalu asam tuh, Iya. terlalu salin. salin. Karena kan dari air pantai, garamnya lebih banyak. Oh. Jadi itu kalau di air pasang surut kebanyakan yang tumbuh itu bakau. Mungkin sulit untuk Budidaya di situ. bisa mungkin di kayak konservasi. Tapi
kondisi air. tanahnya juga pada rawa Iya, lembab itu kan dia lebih banyak kayak bahan tanahnya itu dari bahan organik dari dari gambut kan sama dari mengandung bahan mineral yang cukup banyak di situ. Jadi memang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Terus yang kita kan ini jenis stres biotiknya. Terus apa yang mempengaruhi kalau Stres biotik pada Akar lagi. akar. Karena memang patogen di penyakit, bisa jadi penyakit dari akar itu. Lanjut. Oke. Kemudian kita akan review gambar ke berapa lagi? Ketiga, Yang C. lahan Apa kering, ini? Lahan gambut. Gambut. Kalau lahan gambut kan itu sangat berpotensi sekali karena mempunyai kandungan bahan organiknya yang C organik itu cukup tinggi. Mungkin saudara saya juga bisa tambahkan. Potensi kehilangan hasil yang mungkin terjadi di lahan gambut apa? Mungkin dari potensi hasil mungkin kalau sistem tanamannya kan dia banyak organiknya, mungkin tanamannya lebih subur tapi belum tentu produksinya banyak. Mungkin daun yang terlalu lebar, pertumbuhannya terlalu tinggi karena terlalu banyak bahan organiknya. Mungkin gitu. Kurang Over unsur hara. Iya, berunsur hara jadi begitu kelebihan. Jadi produksinya belum tentu unsur haranya bagus, produksinya juga bagus. Karena ada apa tuh? Ada unsur yang memang ada unsur untuk tanaman itu, unsur hara untuk tanaman itu memang harus Ada seimbang. kapasitasnya masing-masing. Ada kapasitas masing-masing. Umpamanya kalau kapasitas nitrogen itu harus berapa persen gitu. Tidak sama dengan memang unsur hara yang memang dibutuhkan sangat sedikit oleh tumbuhan untuk melangsungkan hidupnya. Gitu. kalau stres biotik begitu. Karena bahan Potensi kehilangan hasilnya. gulma juga yang mempengaruhi Saking gulma. suburnya, Ah. saking banyaknya unsur hara tuh Ya, jadi gulma. Kita lanjut ke gambar keempat untuk review. lahan kering. Lahan kering ya saya. Lahan kering. Dari hasil pemantauan yang tugas kemarin itu saya Enggak, lahan kering kan ada dua, lahan kering yang masam. Oh, iya. Masam dengan Iklim. lahan kering yang beriklim kering. Kering. Ya, ya seperti yang saya pergi kemarin itu pantau di Nanganonga. Itu dari video kemarin Kita tunduk sertifikat di ada kamera. kebanyakan itu kalau di lahan kering masam itu banyak tumbuh merastoma. Jadi gulma tuh banyak tumbuh gulma itu termasuk dalam stres biotiknya. Karena kenapa bisa di situ ditumbuhi gulma? Karena melastoma itu tumbuh di sifat tanah yang bersifat masam, lebih banyak tumbuh yang di sifat masam. Karena bahan organiknya itu sudah dibawa oleh aliran air, bukan aliran kayak kalau terjadinya hujan, begitu bahan organiknya pergi sehingga tidak ada bahan organiknya dan tanah itu bersifat masam nih. Gitu. Nah, Jadi kemudian banyak tumbuh merastoma. kemudian organisme penyebab stres biotiknya di situ di lahan kering. Di situ yang organisme apa saja di situ yang menyebabkan sehingga terjadinya stres biotik pada lahan kering yang bersifat masam. Organismenya mungkin serangga nih. Iya, serangga memang kebanyakan kemarin itu saya lihat serangga kan yang tinggal di Nah, serius. Itu kan kalau di lahan kering masam kan seperti yang bilang tadi teman-teman banyak tumbuhan seperti melastoma tuh. Jadi kalau kita mau definisikan seperti lahan kering masam, kalau kita lihat banyak melastoma, bisa kita bilang ini lahan kering masam atau gimana? karena kan sebenarnya karena melastoma itu memang melastoma itu Sebagai salah satu lah. vegetasi dominan yang memang dia adaptasi tumbuhnya yang dia menyukai tanah yang pH masam. Tapi kalau untuk mendefinisikan tanah masam itu, kata kering bermasam itu dilihat dulu dari kondisi pH-nya lebih akurat. pH-nya itu di bawah 5. Mau main nanti? 5. Bawah 5 nih. Kemudian untuk tanahnya itu untuk jenis tanahnya itu tanahnya itu yang tanah-tanah yang masih baru, yang hasil pelapukan atau tanah-tanah yang dari sedimen. Enggak. Masam. yang saya baca ini yang di bab 8 sama bab 9 itu dia tentang stres, kekeringan dan rugi hasil yang disebabkan oleh faktor abiotik. Seperti faktor lingkungan tuh yang ekstrim. Ada di sini suhu, kelembapan, tuh,
cahaya dari hasil itu fotosintesis yang menyebabkan mungkin karena ada kan tipe-tipe tanaman, ada yang C1, C1, C3, C4. yang kalau tidak sesuai dengan itu kan bisa menimbulkan kekurangan hasil. Jadi kita masuk lagi ke bab selanjutnya, itu bab 10. Waktu di sini. Bab 10 sama total. Halo guys. Yes. Keren, lucu.